Diperlihatkannya seorang gadis kecil yang tersesat di tengah salju. Kemudian datang seseorang yang ingin menghisap darahnya. Dia adalah seorang vampir. Namun ketika vampir itu akan menghisap darahnya, tiba-tiba datang vampir lain dan menolongnya. Diceritakan sebuah sekolah yang terkenal yang dimana sekolahnya terdiri dari day class atau kelas siang dan night class atau kelas malam. Murid kelas malam merupakan murid-murid yang spesial, yang mana identitas mereka dirahasiakan karena mereka semua adalah vampir, di mana mereka semua digemari oleh murid kelas siang. Yuki adalah siswi dari murid kelas siang sekaligus anggota kedisiplinan siswa. Dia mengenal Kaname Senpai, salah satu murid dari kelas malam, yang ternyata adalah seseorang yang menolongnya di saat hari bersalju itu. Hari itu juga di mana ingatannya dimulai. Pada saat Kaname mengelus rambut Yuki, tiba-tiba datang Zero dan langsung menarik tangan Kaname Senpai dari kepala Yuki. Zero adalah anggota klub kedisiplinan juga. Mereka berdua bertugas untuk menjaga rahasia dan melindungi identitas yang sebenarnya dari kelas malam. Pada malam hari saat akan berjaga, mereka berdua sedang berada di ruang kepala sekolah. Jiro sedang mengomel akan tugasnya yang sebagai anggota kedisiplinan. Dia meminta untuk menambah anggota, tetapi kepala sekolah hanya bisa mempercayai mereka berdua. Mereka berdua adalah anak angkat dari kepala sekolah tersebut. Tujuan ayah angkatnya itu hanya ingin manusia dan vampir hidup berdampingan, tetapi Jiro tidak bisa menerimanya. Dia langsung keluar dari ruangan. Namun Yuki percaya kalau Kaname Senpai berbeda. Yuki yakin kalau dia berbeda dari vampir penghisap darah. Yuki pun langsung pamit dan keluar lompat lewat jendela untuk bertugas di malam itu. Yuki tidak mengingat-ingatan di usianya sebelum 5 tahun. Pada saat hari bersalju itu, Kaname Senpai membawa Yuki ke rumah kepala sekolah Cross. Dia merasa Kaname Senpai adalah seseorang yang telah menolongnya. Keesokannya di sekolah, Yuki dan Jiro tertidur saat jam pelajaran sekolah. Pada saat jam sekolah telah selesai, terlihat Jiro sedang tertidur di kandang kuda. Tiba-tiba Yuki datang dan membangunkannya. Yuki pun mengomel kepada Jiro yang telah bolos saat jaga semalam. Dia pun menyuruh Jiro untuk bergantian bertugas pada hari itu. Yuki merasa kalau sikap Jiro semakin terlihat dingin kepadanya. Malam hari saat mereka berdua sedang bertugas, terlihat Jiro yang tidak setuju tentang hidup berdampingan antara manusia dan vampir. Ada alasan sebab dia menjadi anggota kedisiplinan. Dia ingin mencari tahu cara terampuh untuk membunuh para monster dalam wujud manusia tersebut. Yuki pun membayangkan pada saat Jiro pertama kali datang dibawa oleh kepala sekolah ke kediamannya, yang ternyata dia kehilangan keluarganya karena dibunuh oleh vampir jahat. Yuki pun kembali bertugas dan mendapati ada siswi dari day class sedang mengendap-endap. Akhirnya Yuki menemui mereka dan menegurnya. Tak disangka datang siswa dari night class yaitu Ken Akatsuki Senpai dan Aido Hanabusa Senpai. Mereka datang karena mencium bau darah yang ternyata adalah darah dari luka tangan Yuki. Tiba-tiba Aido Senpai menarik tangan Yuki dan menggigitnya. Dua siswi dari day class pun jatuh pingsan melihatnya. Tak terduga datang Jiro dan menodongkan senjata ke arah Aido Senpai yang hampir menembaknya. Di keributan itu, datanglah Kaname Senpai dan menengahi perseteruan tersebut. Tak lama, Jiro pun langsung membawa pergi Yuki sambil mengomel-ngomel, kemudian mengikatkan dasinya ke luka di tangan Yuki. Pada saat Yuki sedang mengeringkan rambutnya di kamar mandi, tiba-tiba Jiro datang dan melepas pakaiannya. Yuki terlihat sangat kesal dan memarahinya karena dia membuka pakaiannya di depan seorang perempuan. Jiro mengelus-eluskan hidungnya mengecek apakah masih ada bau darah di tubuh Yuki. Tetapi Yuki merasa aneh kenapa dia tidak menjadi vampir setelah digigit oleh Aido Senpai. Dia pun berkata akan lebih hati-hati agar tidak digigit lagi. Tetapi Jiro langsung masuk ke kamar mandi dan tubuhnya tidak bisa dikendalikan sebab karena ucapannya Yuki. Di lain tempat, di kediaman asrama night class, terlihat Aido Senpai dan Kain Senpai sedang membicarakan darah yang dimiliki Yuki. Aido Senpai sangat tergoda oleh aroma darah yang dimiliki Yuki. Tiba-tiba, Kaname Senpai datang dan tak terduga dia langsung menampar Aido Senpai. Aido Senpai pun langsung meminta maaf kepada Kaname.
Keesokannya di sekolah, siswi-siswi dari kelas tengah asik berbincang membahas hari Valentine, yang mana mereka ingin memberikan coklat pada murid night class. Yuki sendiri ternyata diam-diam ingin membuat coklat pada hari Valentine. Ternyata di belakang Jiro sedang mengawasi Yuki. Tiba-tiba teman-teman sekelasnya memuji Jiro, tetapi dia malah memberi tatapan yang menyeramkan. Yuki dan Jiro sedang berada di ruang kepala sekolah. Mereka membahas tentang penjagaan untuk besok hari Valentine. Penjagaan harus lebih ketat dari hari biasanya. Ketika kepala sekolah membahas tentang perdamaian antara manusia dan vampir, perasaan Jiro pun mulai buruk. Melihat akan hal itu, sebelum terjadi percekcokan, Yuki langsung mengubah suasana. Dia memberi hadiah Valentine kepada ayah angkatnya itu dan juga kepada Jiro. Ayah angkatnya itu pun terlihat sangat senang sekali. Yuki pun langsung membawa Jiro keluar. Yuki terlihat khawatir terhadap Jiro. Pada malam hari, terlihat Yuki sedang membuat coklat. Dia berpikir apakah Kaname Senpai akan menyukainya. Di depan pintu, ternyata Jiro sedang melihat Yuki dan tak lama kemudian berjalan pergi. Ketika di lorong, Jiro berjalan terhuyung-huyung. Dia menahan sakit yang ada di tubuhnya. Tiba-tiba, ayah angkatnya itu pun datang dan memberi segelas air dan pil kepada Jiro. Namun, Jiro menolaknya. Ayahnya pun mencoba menasihatinya dan mengatakan kalau waktunya semakin dekat dan dia akan kesulitan untuk mengendalikan rasa sakitnya. Tiba saatnya hari Valentine. Murid-murid dari kelas terlihat sangat antusias dan bersemangat. Yuki dan Jiro bersiap-siap untuk penjagaan, tetapi Yuki merasa kalau Jiro terlihat berbeda. Setibanya di gerbang asrama night class, para murid dari night class sudah bersiap untuk menerima coklat dari para murid day class. Yuki pun memberi instruksi kepada semua murid tentang tata caranya. Setelah dimulai, para murid dipersilakan untuk memberikan coklatnya. Ketika Kaname Senpai pamit pergi kepada Yuki, Yuki merasa sedikit sedih karena tak bisa memberikan coklatnya kepada Kaname Senpai. Tiba-tiba Yuki terdorong dan terjatuh, sehingga menyebabkan coklatnya terlempar. Di lain sisi, Jiro yang telah melihat muka murungnya Yuki langsung mengambil coklatnya dan melemparkannya kepada Kaname Senpai. Kaname Senpai pun mengucapkan terima kasih kepada Yuki. Melihat aksi Jiro yang tiba-tiba, Yuki langsung mengomeli Jiro. Ketika Yuki sedang melamun dan membelakangi Jiro, tiba-tiba jantung Jiro berdegup kencang saat melihat pundak Yuki. Dia pun langsung pergi tanpa sepengetahuan Yuki. Saat Yuki telah sadar dari lamunannya, ternyata semua orang sudah pergi. Di lain tempat, Jiro berada di kandang kuda sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia merasa seseorang telah mengikutinya dan menyuruhnya untuk keluar. Ternyata seorang murid perempuan yang ingin memberikan coklat kepadanya. Namun Jiro langsung menyuruhnya untuk pergi. Murid itu pun terlihat kaget dan langsung pergi meninggalkan Jiro. Pada malam hari saat berjaga, terlihat Jiro sedang dikepung oleh beberapa murid dari night class. Salah satunya yaitu Aido Senpai. Dia tidak bisa menerima kelakuan Jiro yang terlihat arogan alias sombong terhadap Kaname Senpai. Saat mereka akan melakukan pertarungan, tiba-tiba Yuki datang dan melerai mereka semua. Saat Yuki sedang berbicara kepada Jiro, dia malah menghiraukannya dan menyuruh Yuki untuk meninggalkan dia sendirian. Setelah Jiro pergi, Yuki terlihat sendirian sambil merasa kesal kalau hatinya Jiro benar-benar tertutup selalu seperti itu. Setibanya di asrama, Yuki melihat Jiro yang sedang duduk di kamar mandi. Dia pun langsung membawa handuk dan mengeringkan rambutnya. Yuki mengatakan kalau dirinya berharap bisa berbicara lebih dengannya. Setelah selesai, Yuki memberikan coklat buatannya kepada Jiro dan menyuapinya. Karena Jiro masih terlihat jutek, Yuki merasa kesal dan membelakanginya. Untuk yang kedua kalinya, Jiro merasakan hal aneh saat melihat pundak Yuki. Dia pun langsung berdiri dan meninggalkan Yuki. Setelah Jiro pergi, Yuki tidak sengaja menemukan tablet darah. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, Yuki dan Jiro sedang sarapan pagi bersama buatan ayah angkatnya itu. Hari ini mereka ditugaskan untuk menggeledah dan memeriksa asrama murid day class dan night class. Yuki dan Jiro pun memeriksa tiap penjuru asrama dan menyita barang-barang yang dilarang untuk disimpan. Tetapi ada saja beberapa murid yang protes dan tidak mau barangnya disita. Setelah selesai, semua barang sitaannya akan Yuki simpan ke atas.
Di tengah tangga, Yuki berhenti sejenak dan melihat keluar jendela. Dia melihat Jiro yang sedang duduk di bawah pohon. Ketika Yuki menghampiri Jiro, dia langsung menyembunyikan pil darah di saku bajunya. Belum sempat Yuki berbicara, dia langsung bangun dan pergi meninggalkan Yuki. Selanjutnya, penggeledahan akan dilanjutkan di asrama Night Class. Itu adalah pertama kalinya bagi mereka masuk asrama Night Class. Di tengah perjalanan, Yuki berhenti di depan Jiro dan memintanya untuk memberikan barang yang tadi dia sembunyikan. Ketika Yuki sedang menasihati Jiro, tiba-tiba kakinya terpleset dan jatuh di atas badan Jiro. Yuki pun langsung mengambil barang yang disembunyikan Jiro. Namun sebelum Yuki melihatnya, Jiro langsung mengambilnya kembali dan pergi keluar asrama meninggalkan Yuki. Yuki pun langsung berlari dan mengejar Jiro, tetapi dia kehilangan jejak Jiro. Yuki terus mencarinya sampai ke pemukiman warga. Dia mulai lelah dan duduk di sebuah taman. Di dalam dirinya masih tersimpan trauma saat kejadian dirinya yang bertemu dengan vampir. Tiba-tiba lewat seorang anak kecil di depan sambil berlari membawa balon merah. Tepat di bawah pohon, balon itu terlepas dan tersangkut di atas pohon. Yuki pun langsung mengambilkan balon tersebut. Saat akan diberikan, si anak kecil tersebut malah pergi. Yuki pun langsung mengejar anak tersebut. Hingga tiba di sebuah gedung kosong, Yuki menemukan anak tersebut dan menghampirinya. Ketika Yuki akan memberikan balonnya, tiba-tiba tangannya ditarik dan digigit anak tersebut. Di lain tempat, terlihat Jiro yang sedang berada di rumah makan. Dia merasa mendengar suara jeritan Yuki dan langsung berlari mencarinya. Sedangkan Yuki sendiri sedang berusaha melarikan diri dari kejaran vampir tersebut. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi dari vampir itu. Perasaan yang campur aduk membuat dirinya mulai merasakan ketakutan. Tetapi dia bertekad untuk mencoba melawan vampir tersebut. Di bawah gedung tempat persembunyian Yuki, terlihat Jiro yang sedang berkelahi dengan vampir yang mengejar Yuki. Ada dua vampir, tetapi vampir anak kecilnya langsung berlari ke tempat Yuki. Jiro pun terlihat cemas. Saat di atas, Yuki mencoba menahan sekuat tenaga vampir itu agar tidak menggigitnya. Vampir itu pun meloncat dan menyembunyikan lonceng besar yang suaranya sangat mengganggu. Saat vampir anak kecil itu akan menyerang Yuki, tiba-tiba Kaname Senpai datang. Vampir itu akhirnya malah dia mematung ketakutan saat melihat Kaname Senpai. Kaname Senpai pun menghampiri Yuki dan menutup matanya. Dia langsung melenyapkan vampir anak kecil itu. Yuki memberitahu Kaname Senpai kalau dirinya sedang mencari Jiro. Kaname Senpai pun mengatakan kalau Jiro sudah kembali ke asrama. Namun, ternyata Jiro bersembunyi di bawah tangga dan melihat kejadian tersebut, sambil menahan darah vampir yang mulai menjalar ke tubuhnya. Di ruang kepala sekolah, terlihat Kaname Senpai dan kepala sekolah Cross sedang mengobrol. Kaname telah mengetahui apa yang akan terjadi pada Jiro. Dia pun menjelaskan takdir yang akan dialami manusia setelah digigit oleh vampir darah murni. Di lain tempat, Yuki bersiap-siap untuk penjagaan malam hari. Dia pun mencari Jiro di kamarnya, tetapi tidak ada siapa-siapa. Yuki pun mencari ke tiap sudut lorong, hingga di suatu tangga dia melihat Jiro yang sedang terduduk. Yuki merasa lega telah menemukannya. Dia pun berkata kalau dirinya memahami perasaan Jiro yang selama ini membenci vampir. Tetapi Jiro menyuruh Yuki untuk tidak mendekat. Namun Yuki ingin berbicara dengannya dan berbagi kisah dengannya. Setelah melihat sikap Jiro yang seperti itu, Yuki pun meminta maaf karena telah egois. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba Jiro menghentikannya dan menarik tangan Yuki, yang mengakibatkan perban luka di tangannya terbuka. Jiro pun sudah tidak bisa menahan insting vampirnya itu. Dia langsung menggigit leher Yuki. Yuki langsung berontak dan menjauhi Jiro. Dia melihat mata merah yang membara dan gigit taring Jiro, yang membuatnya tidak percaya kalau ternyata Jiro adalah seorang vampir. Tidak lama, Jiro langsung tersadar dan meminta maaf kepada Yuki. Di lain tempat, terlihat Kaname merasakan bau darah dan dia pun segera keluar untuk mencari tahu. Ternyata sumber darah tersebut berasal dari Yuki. Dia pun langsung segera datang untuk menghampirinya. Teringat kejadian dulu, Yuki takut kalau Jiro akan dibunuh oleh Kaname Senpai. Dia pun segera menghentikannya, tetapi tubuhnya merasa lemas dan Yuki pun jatuh pingsan akibat banyaknya darah yang dihisap oleh Jiro. Kaname langsung membawa Yuki pergi dan mengobati luka gigitannya. Kepala sekolah Cross datang dan meminta Kaname untuk segera kembali ke asrama Night Class. Yuki terlihat sangat terkejut setelah mengetahui siapa Jiro.
Kemudian kepala sekolah Cross pun menjelaskan yang sebenarnya kepada Yuki, bahwa Jiro dulunya adalah manusia. Saat keluarganya diserang oleh vampir, orang tua dan saudara kembarnya terbunuh, sedangkan Jiro selamat dan meninggalkan bekas gigitan di lehernya. Dan vampir yang bisa merubah manusia menjadi vampir, yaitu vampir darah murni. Saat itu, Yuki mulai merasa simpatik pada Jiro. Jiro menahan semua rasa sakit itu sendirian. Ketika Yuki sedang bertugas, dia tidak sengaja mendengar pembicaraan antara kepala sekolah Cross dan Kaname Senpai. Yuki mendengar kalau Jiro akan dipindahkan ke kelas night class. Yuki tidak bisa membayangkan perasaan Jiro apabila dia pindah ke kelas night class. Keesokannya di sekolah, Jiro tidak masuk kelas. Yuki merasa khawatir terhadapnya. Dia pun langsung keluar dari kelas. Yuki pergi ke asrama night class untuk bertemu dengan Kaname Senpai. Tetapi dia malah bertemu dengan Aido Senpai. Tanpa diketahui, Aido Senpai melepas plester yang menutup bekas gigitan di leher Yuki. Dia bertanya siapa yang sudah melakukan itu kepada Yuki. Tiba-tiba, Aido Senpai terlihat sangat marah karena Kaname Senpai selalu terlihat baik pada Yuki. Yuki hanya mengatakan kalau Kaname Senpai telah menyelamatkannya dari vampir jahat. Sebelum Aido Senpai bertindak lebih jauh, tiba-tiba Kaname Senpai datang dan menghentikan semuanya. Saat Kaname Senpai berbicara kepada Yuki, Yuki merasa Kaname Senpai terlihat kesepian. Dia pun menyuruh Yuki untuk kembali ke kelasnya. Sebelum pergi, Yuki memohon kepada Kaname Senpai untuk tidak memindahkan Jiro. Tapi permintaan Yuki tersebut tidak dapat dikabulkannya, karena setiap manusia yang digigit oleh vampir akan menjadi vampir kelas E, atau bisa disebut vampir kasta yang paling bawah. Setelah mendengar akan hal itu, Yuki pun langsung berlari keluar. Sepanjang perjalanan kembali, dia terus memikirkan Jiro. Dia belum melihatnya seharian ini. Dia pun langsung bergegas pergi untuk menemui Jiro. Setelah tiba di kamar asrama Jiro, Yuki terkejut yang mendapati Jiro sedang memegang pistol di kepalanya. Tanpa pikir panjang, Yuki langsung berlari menghentikannya. Tetapi keadaan malah berbalik. Jiro menyuruh Yuki untuk membunuhnya. Yuki pun menolaknya. Dia berkata dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya, Jiro langsung bergegas dan membawa barang bawaannya dan pergi keluar. Yuki langsung terdiam sejenak, tetapi dia langsung bangun dan berlari mengejar Jiro. Dia berlari dengan sekuat tenaga dan langsung menghentikannya. Yuki pun berusaha meyakinkan Jiro. Dia sudah bersama dengannya selama 4 tahun. Dia tidak akan merasa takut kepadanya. Yuki meyakinkan kalau dirinya akan menemaninya. Keesokannya, sebelum berangkat ke kelas, kepala sekolah Cross memasangkan gelang mantra kuno yang digunakan oleh pemburu vampir. Apabila gelang itu didekatkan ke tato di leher Jiro, maka gelang itu akan bereaksi. Betul saja, Jiro pun langsung tersungkur di lantai. Tetapi itu bisa menghentikannya sementara waktu. Kepala sekolah Cross meminta Yuki untuk menggunakannya apabila Jiro menggigit seseorang. Maka Kaname Senpai akan setuju dan Jiro akan tetap berada di day class. Besokannya di kelas, murid-murid day class tengah ramai memperbincangkan guru ilmu etika baru. Tidak lama kemudian, guru tersebut datang dan memperkenalkan diri. Saat Yuki melihat Jiro, Jiro nampak terkejut saat guru tersebut datang dan langsung keluar dari kelas. Yuki pun izin pada gurunya untuk membawa Jiro kembali ke kelas. Pada saat mengejar Jiro, mereka berdua heran karena kepala sekolah Cross ada di depan gerbang menunggu mereka. Ternyata kepala sekolah Cross memberi libur tambahan kepada mereka berdua. Yuki dan Jiro pun pergi ke kota untuk berbelanja. Yuki kemudian mengajak Jiro untuk makan es krim, tetapi Jiro inginnya makan ramen. Pada saat mereka sedang makan, tiba-tiba pelayan datang dan bertanya pada Jiro kalau dia terlihat seperti murid dari night class di Akademi Cross, karena Jiro terlihat berbeda dari yang lain. Saat Yuki hendak menjelaskan, Jiro pun pamit dan akan menunggu di luar kafe. Ketika di luar, Jiro berpikir kalau dirinya sudah sama seperti para vampir itu. Tiba-tiba, Jiro merasakan perasaan yang tidak enak dan langsung berlari pergi. Setelah Yuki selesai makan, dia tidak melihat Jiro berada di luar dan meninggalkan barang belanjaannya. Yuki pun langsung berlari untuk mencari Jiro di setiap sudut kota hingga tangannya terluka dan mengundang seorang vampir. Saat vampir itu akan menghisap darah Yuki, tiba-tiba Jiro datang dan menghentikannya. Saat akan melenyapkan vampir itu, ternyata seseorang telah melenyapkannya terlebih dulu. Ternyata itu adalah Chijo Senpai dan Shiki Senpai. Jika Yuki ingin mengetahui alasan mereka melenyapkan vampir level E,
maka dia harus datang ke pesta bulan malam ini. Dan tanpa pikir panjang, malamnya Yuki datang ke asrama night class. Tetapi di depan gerbang, Jiro sudah menunggu dan akan menemani Yuki. Kemudian dia memberikan pistol kepada Yuki untuk jaga-jaga apabila dirinya melakukan kesalahan. Pada awalnya, Yuki menolak, namun akhirnya menyetujui permintaan Jiro. Mereka berdua pun masuk ke dalam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Yuki dikejutkan oleh Aido Senpai dan Kain Senpai. Ternyata mereka berdua datang untuk mengantar Yuki dan Jiro ke pesta bulan. Setibanya, Yuki dikejutkan karena banyaknya vampir yang datang. Ternyata ini adalah pesta ulang tahun Ichijo Senpai. Tetapi Yuki datang bukan untuk berpesta, melainkan bertanya tentang yang terjadi tadi siang. Ichijo Senpai pun mulai menjelaskan kalau vampir mempunyai komunitas yang dipegang oleh vampir darah murni. Dan di bawahnya ada vampir bangsawan, dan di bawahnya lagi ada vampir yang dulunya manusia, yaitu vampir level E, yang mana adalah vampir yang tingkat paling bawah. Mendengar pernyataan tersebut, Yuki merasa tidak setuju. Di kejauhan, Kaname Senpai berkata bahwa membunuh vampir level E adalah perintahnya. Dia pun menyuruh Yuki dan Jiro menghampirinya. Yuki disuruh duduk di sampingnya dengan terpaksa. Kaname Senpai menceritakan asal-muasal terjadinya manusia yang menjadi vampir. Kaname Senpai berkata kepada Jiro kalau dirinya tidak bisa membunuh vampir level E karena merasa kasihan. Jiro pun merasa marah mendengar ucapan tersebut dan menodongkan pistol ke arah Kaname Senpai. Situasi menjadi tegang. Di sini, Yuki sedikit terkejut, ternyata Kaname Senpai adalah vampir darah murni. Ichijo Senpai pun mencoba mencairkan suasana agar tidak tegang lagi, dan meminta untuk melanjutkan berpesta, dan para vampir pun terlihat berdansa bersama kembali. Yuki mulai merasa tidak nyaman berada di sana. Pada saat melihat pemandangan yang membuat darah vampirnya bergejolak, Jiro pun berlari pergi meninggalkan tempat itu. Disusul oleh Yuki yang mencoba mengejar Jiro. Yuki pun akhirnya menemukan Jiro di pinggir kolam. Dia mencoba memakan tablet darah, namun sudah dicobanya berkali-kali, tapi tetap tidak bisa. Dirinya mulai tidak terkendali dan mencoba untuk menghisap darah Yuki. Yuki tidak bisa menghentikannya, yang pada akhirnya dia menceburkan diri ke kolam dan Jiro pun mulai tersadar. Tiba-tiba datang seseorang dan menembak Jiro. Dia adalah pemburu vampir dan guru ilmu etika sekaligus guru Jiro di masa lalu. Yuki mencoba untuk melindungi Jiro. Kepala sekolah Cross pun datang dan langsung menghentikan aksi Yagari Sensei. Dia menyuruh mereka berdua kembali ke asrama masing-masing. Di asramanya, Yuki masih memikirkan keadaan Jiro. Dia khawatir kalau Jiro akan berubah menjadi vampir level E. Besokannya, Jiro tidak masuk ke sekolah. Yuki masih mengkhawatirkan keadaan Jiro. Hari-hari dia lalui tanpa Jiro. Selama bertugas pun dia sendirian. Kaname Senpai melihat muka Yuki terlihat murung. Setelah selesai bertugas, Yuki kemudian datang ke asrama Jiro untuk melihatnya. Tetapi Jiro tidak berada di kamarnya. Dia pun menemui Yagari Sensei dan bertanya apa yang terjadi pada Jiro. Yagari Sensei menjawab kalau Jiro sedang diisolasi agar mengurangi kekhawatirannya akan menggigit seseorang. Yagari Sensei tidak memberitahu di mana Jiro diisolasi. Dia pun pergi untuk mengajar di kelas night class. Setelah selesai mengajar, dia pun dikagetkan oleh murid yang menancapkan pisau ke arahnya. Saat keluar pun dia tidak menyangka ternyata Yuki menunggunya di luar kelas. Pada akhirnya, Yagari Sensei memberitahu keberadaan Jiro. Dia berada di kamar tamu kepala sekolah. Tanpa berpikir panjang, Yuki langsung berlari dan pergi menemui Jiro. Sesampainya di depan kamar, Yuki bertanya kepada Jiro kenapa dia mau saja dikurung di sini. Tetapi Jiro menyuruh Yuki untuk pergi, tetapi Yuki menolaknya. Jiro pun menjelaskan alasannya kenapa sangat patuh kepada gurunya itu. Yuki mengelak dan berkata kalau Jiro hanya ingin lari dari kenyataan. Kemudian Yuki masuk ke dalam kamar Jiro dan menawarkan darahnya untuk diminumnya, agar Jiro bisa bertahan. Setelah selesai, Jiro merasa bersalah telah menyakiti Yuki dan menyuruh Yuki untuk menghukumnya. Tetapi Yuki berjanji untuk menghentikan monster yang ada di diri Jiro dan tidak akan membiarkan dirinya mati begitu saja. Maka Yuki meminta Jiro untuk jangan menyerah. Yuki pun meminta Jiro untuk kembali ke sekolah seperti biasa. Saat di perjalanan kembali, Yuki berpapasan dengan Kaname Senpai. Ternyata Kaname Senpai sudah mengetahui apa yang sudah terjadi. Yuki merasa sedikit bersalah terhadap Kaname Senpai. Keesokannya di kelas, Jiro tetap saja tidak masuk ke sekolah.
Ternyata Yagari Sensei pun tidak datang untuk mengajar. Yuki merasa ada hal yang tidak beres. Dia langsung meninggalkan kelas dan pergi ke asrama Jiro. Saat tiba di depan pintu kamar, terlihat Yagari Sensei sedang mengarahkan pistol ke arah kepala Jiro. Yuki pun langsung berteriak. Saat Jiro mendengar teriakan Yuki, dia langsung menepis tembakan tersebut. Setelah mengetahui apa keinginan Jiro, Yagari Sensei berpesan untuk tetap berjuang sampai tidak bisa berjuang lagi. Dia pun berpesan kepada Yuki untuk menghentikan Jiro kalau dia bersikap liar lagi, karena di luar sana masih ada seseorang yang sedang mengawasinya. Yagari Sensei berkata kalau perempuan yang membuat Jiro menjadi vampir masih ada di suatu tempat. Dia kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Yuki masuk dan menghampiri Jiro. Melihat muka khawatir Yuki, Jiro berkata kalau dia tak akan lari lagi dan menyuruh Yuki untuk jangan menangis lagi. Setelah itu, terlihat Jiro sedang berlatih menembak dan juga Yuki yang terus mengawasinya karena merasa khawatir terhadapnya. Tak lama, Jiro menyuruh Yuki melepaskan perban yang ada di lehernya karena itu terlihat jelek. Tetapi Yuki menjawab kalau hanya pakai plester saja, Haido Senpai bisa melepasnya, dan juga Yuki tidak mau ada orang lain yang melihatnya. Jiro berkata kalau orang itu pasti Kaname Senpai, karena dengan meminum darah Yuki, Jiro bisa mengetahui perasaan Yuki. Tiba-tiba Yuki merasa kesal dan berlari pergi keluar. Dia pun duduk dan membayangkan kembali ingatan masa kecilnya, yang mana pada saat itu, ia pertama kali datang ke rumah kepala sekolah cross yang diantar oleh Kaname Senpai dan diadopsi oleh kepala sekolah cross. Di mana ingatan pada saat mengetahui kalau Kaname Senpai adalah seorang vampir, dan juga ingatan pada saat Jiro pertama kali datang ke rumah kepala sekolah cross, dan juga ingatan pertama kali melihat Kaname Senpai menghisap darah seseorang. Pada saat itulah Kaname Senpai mulai berbeda kepada Yuki. Membayangkan semua itu membuat Yuki sampai tertidur dan terbawa mimpi. Tak lama Jiro datang dan menyelimuti Yuki. Saat menyelimutinya, Jiro mendengar Yuki mengigo memanggil nama Kaname Senpai. Menahan hawa hausnya akan darah, Jiro pun duduk di bawah kursi. Dan tiba-tiba Kaname Senpai datang dan meminta Jiro untuk keluar bersamanya. Jiro pun keluar bersama Kaname Senpai. Saat keluar, Yuki terbangun dan melihat Kaname Senpai keluar dari ruangan. Yuki menganggap yang menyelimutinya adalah Kaname Senpai. Meskipun ada sesuatu hal yang berubah pada saat itu, tetapi Yuki merasa ada satu hal yang tak akan berubah, yaitu akan perasaannya terhadap Kaname Senpai. Keesokannya, terlihat Kaname Senpai yang sedang mengurung diri di kamar dan menyebabkan para temannya merasa khawatir akan keadaannya. Tiba-tiba pelayan datang dan memberikan surat undangan yang akan datang ke asrama night class. Setelah dilihat, ternyata seseorang yang akan datang itu adalah kakeknya Ichijo Senpai. Kakeknya adalah salah satu vampir tingkat tinggi yang menjadi anggota dewan. Dia merasa khawatir kakeknya itu akan merusak perdamaian di asrama night class. Malam hari pun tiba, para vampir di asrama night class sedang berkumpul menunggu kedatangannya dan membolos tidak hadir ke kelas. Tak lama, Kaname pun turun untuk menyambut kedatangannya. Kakek tua itu pun masuk ke dalam asrama dan berkata bahwa ia datang hanya untuk bertemu dengan cucunya. Setelah itu, kakek Ichijo memuji-muji Kaname yang merupakan darah murni. Dia mengharapkan Kaname bisa berbagi darahnya kepadanya. Haido Senpai menghentikan itu yang berujung ditampar oleh Kaname. Kakek tua itu pun berpamitan untuk pergi kepada Kaname. Setelah itu, Kaname mulai mengurung diri lagi di kamar. Luka telah lama berdiri di depan pintu. Dia kemudian masuk ke dalam kamar dan menawarkan darahnya kepada Kaname. Tetapi Kaname menolaknya secara halus. Dia pun pergi keluar meninggalkan kamar dengan muka sedihnya. Di lain tempat, terlihat Jiro sedang berada di kamar mandi sambil memikirkan maksud dari ucapan Kaname. Tiba-tiba Yuki langsung masuk ke dalam tanpa mengetuk terlebih dulu. Jiro kemudian bertanya kepada Yuki apa yang akan dilakukan Kaname kepada dirinya. Tetapi Jiro tidak melanjutkan ucapannya itu. Yuki pun menjelaskan kepada Jiro bahwa dia tidak berniat memberikan darahnya kepada Kaname Senpai. Dia menyediakan darahnya hanya untuk Jiro, karena itu adalah pilihannya. Dia pun berkata sambil mengomel-ngomel kepada Jiro,
Namun tanpa ada persiapan, Jiro langsung memegang Yuki untuk mengambil darahnya. Tetapi melihat Yuki yang gemetaran, Jiro pun tidak jadi melakukannya. Yuki langsung marah kepada Jiro karena dia telah mencoba meledeknya dan langsung keluar pergi sambil marah-marah. Tak lama, kepala sekolah Cross datang dan meminta Jiro untuk datang ke kantornya. Di kantor, Jiro diberikan tugas oleh Asosiasi Pemburu Vampir untuk membunuh vampir level E. Jiro pun tidak bisa menolak tugas tersebut. Keesokannya, Yuki melihat Jiro keluar dari asrama. Dia kemudian mengikutinya hingga sampai di suatu gedung kosong. Di tempat yang sama juga, baru datang Shiki Senpai dan Toya Senpai, yaitu murid dari night class yang sama ditugaskan untuk memburu manusia vampir juga. Di perjalanan memasuki gedung, tidak sengaja mereka bertemu dengan Yuki. Di dalam gedung terlihat Jiro yang menodongkan pistol ke arah vampir targetnya itu. Vampir tersebut banyak bicara dan mencoba memprovokasinya hingga dia bisa kabur keluar. Di luar, Yuki dan yang lain mendengar suara tembakan. Dia pun bergegas masuk ke dalam yang ternyata vampir itu sudah menunggunya. Shiki Senpai datang dan mencoba melawan vampir itu. Tetapi vampir tersebut bisa kabur kembali. Yuki langsung berlari mengejar vampir tersebut. Saat sedang berjalan, ternyata kakinya ditarik oleh vampir yang muncul dari bawah. Yuki pun mencoba melawan tetapi tidak bisa. Tak lama, Jiro pun datang dan menembak vampir tersebut. Shiki Senpai dan Toya Senpai pun tak lama datang sambil membawa gadis korban vampir tersebut. Yuki langsung berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Jiro karena telah menyelamatkannya. Keesokan paginya, seperti biasa Yuki dan Jiro sedang bertugas. Yuki terlihat sedang melamun atas kejadian kemarin. Jiro pun mengingatkan Yuki untuk fokus bertugas. Para murid dan kelas akan kembali ke asrama. Murid dari kelas sangat antusias untuk melihat mereka, sampai-sampai Yuki terdorong hingga depan pintu. Aido Senpai malah menarik Yuki ke dalam. Tiba-tiba, Jiro membuka pintu dan menarik Yuki untuk kembali. Murid dari kelas sangat bersemangat dikarenakan sebentar lagi akan ada acara pesta dansa. Malam hari, seorang murid pindahan telah tiba di akademi. Yuki ditugaskan oleh kepala sekolah Cross untuk menjadi pemandu murid pindahan tersebut. Murid pindahan itu kemudian masuk ke kantor kepala sekolah Cross dan Yuki terkaget ternyata dia siswi night class yang bernama Kurenai Maria. Yuki pun memperkenalkan diri. Yuki mulai memandu murid pindahan tersebut dan bersikap baik kepadanya. Para murid night class telah mengetahui akan adanya murid pindahan dan penasaran terhadapnya. Tiba-tiba saja murid pindahan tersebut sudah berada di dalam kelas. Suasana sedikit tegang karena adanya murid pindahan itu yang sedikit bersikap aneh, dan dia pun keluar dari kelas. Di lain tempat, Yuki sedang bertugas dan melihat Jiro yang sedang berdiri sendirian. Dia pun menghampirinya dan bercerita kalau perempuan yang diselamatkan baik-baik saja. Tetapi Jiro tidak mempersalahkan akan hal itu karena tujuannya adalah hal lain. Yuki pun sedikit terlihat murung mendengar pernyataannya. Yuki berkata mungkin suatu hari Jiro akan meninggalkannya dan pergi memburu vampir yang membunuh keluarganya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba murid pindahan itu datang. Jiro terlihat kaget saat melihatnya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengeluarkan pistolnya. Yuki langsung menghentikan aksi Jiro tersebut. Jiro merasa sedikit kebingungan dan memasukkan kembali pistolnya. Murid pindahan itu pun memperkenalkan diri. Begitupun sebaliknya, Yuki memperkenalkan Jiro kepadanya. Keesokannya, Yuki, Jiro, dan temannya sedang berjalan menuju ke kelas. Mereka membicarakan tentang pesta dansa nanti. Tiba-tiba, ketua kelas datang dan memperingati Yuki akan ujian sekolah. Apabila mereka tidak lulus, maka mereka hanya akan menjadi petugas di pesta dansa nanti. Tiba-tiba, murid-murid terlihat ramai. Ternyata ada Ichijo Senpai yang sedang mengejar Maria yang berkeluyuran pada siang hari. Aido Senpai juga datang dan tiba-tiba memeluk Yuki hingga para cewek-cewek dari kelas terlihat cemburu. Jiro pun mengajak Aido Senpai untuk berbicara dengannya. Mereka pun kemudian pergi ke suatu tempat. Sedangkan Yuki dalam masalah besar. Tiba-tiba dia dikejar-kejar oleh para cewek dari kelas yang pada cemburu itu. Yuki kemudian bersembunyi dan bertemu dengan Ichijo Senpai yang sedang bersembunyi juga. Dia malah kehilangan Maria dan dikejar-kejar oleh para cewek dari kelas juga. Di lain tempat, di atas balkon, terlihat Jiro dan Aido Senpai sedang mengobrol. Jiro bertanya tentang wanita yang telah membunuh keluarganya, yaitu Hyou Shizuka. Aido Senpai berkata kalau Maria adalah saudara jauh dari perempuan itu. Dia juga berkata hanya Jiro yang tahu, karena dia mempunyai ikatan darah dengannya.
Jiro pun langsung merasakan hawa wanita itu dan melihat Maria yang sedang melihatnya di atas jendela. Di hari penjagaan, tidak biasanya seramai kemarin-kemarin, dikarenakan besok akan diadakannya ujian. Yuki tidak fokus berjaga karena memikirkan ujian besok. Tak lama, para murid dan kelas telah selesai pembelajaran. Saat Maria mencoba menyentuh Yuki, spontan Jiro langsung menariknya. Yuki bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Jiro pun meminta Yuki untuk tidak dekat-dekat dengan murid pindahan tersebut. Malam hari, terlihat Yuki yang sedang belajar dengan kepala sekolah cross untuk ujian besok. Tetapi dalam pikiran Yuki, penasaran ada apa antara Jiro dan Maria. Tiba-tiba Jiro datang dan disuruh untuk membantu mengajari Yuki dalam belajar untuk ujian besok oleh kepala sekolah cross. Sedangkan kepala sekolah cross akan menggantikan Jiro untuk penjagaan. Yuki pun mulai belajar kembali ditemani oleh Jiro. Tetapi Yuki gagal fokus karena Jiro memegang lehernya terus. Jiro pun memberitahu kalau itu adalah tempat di mana perempuan itu menggigitnya. Yuki kemudian menenangkan Jiro dan pergi untuk membuatkannya kopi. Saat berjalan, tiba-tiba Jiro mendekat dan memegang tangannya. Jiro pun memberitahu alasan dia bertahan hidup sampai sekarang karena adanya Yuki di sisinya. Setelah itu, Jiro berpamitan untuk kembali berpatroli dan mengucapkan selamat malam kepada Yuki. Yuki merasa aneh akan sikapnya Jiro. Dia kemudian berpikir kalau sikap Jiro sedikit aneh sejak Maria datang ke akademi ini. Tanpa pikir lama, Yuki pun berlari untuk mengejar Jiro. Di lain tempat, terlihat Jiro yang datang menemui Maria. Dia mendekat dan mengeluarkan pistolnya. Tetapi dia ragu-ragu untuk menembaknya. Maria kemudian memprovokasi Jiro kalau dia tidak bisa membunuhnya karena seorang budak tidak bisa membunuh tuannya. Mendengar akan hal itu, Jiro langsung menjauh dan bersiap untuk menembaknya. Saat di luar, ternyata Yuki mendengar percakapan mereka berdua. Ternyata Maria adalah perempuan yang telah mengubah Jiro menjadi vampir yang bernama asli Hyo Shizuka. Mendengar hal itu, Yuki langsung terkejut. Maria berkata kalau tubuhnya ini bukan tubuh aslinya. Tiba-tiba di atas, seseorang menjatuhkan pedang ke arah Maria dan langsung menyerang Jiro. Mendengar suara perkelahian, Yuki langsung memanggil Jiro. Tetapi seseorang menghentikan teriakannya dan membawa Yuki pergi. Jiro sempat mendengar teriakan Yuki sesaat. Tetapi Maria langsung menyerangnya dan Jiro pun langsung menembak bahu Maria. Jiro mulai merasa kesakitan dan kehilangan banyak darah. Dia pun jatuh pingsan. Di lain tempat, terlihat Yuki yang tidak sadarkan diri dan Kaname yang mencoba menghilangkan ingatan Yuki. Tak lama, Yuki terbangun di kamarnya. Tetapi dirinya seperti ada perasaan yang berbeda. Dia melalui hari-hari pun dengan kebingungan. Dia terus melihat ke belakang bangku kosong seperti ada sesuatu yang hilang. Setelah ujian selesai, terlihat Yuki yang kebanyakan melamun seperti ada yang dipikirkannya, tetapi tidak tahu apa itu. Saat di perjalanan, terlihat Kaname Senpai menghampirinya. Dia pun mengajak Yuki untuk berbicara. Kaname membahas soal pesta dansa nanti. Secara tidak langsung, Kaname mengajak Yuki untuk berdansa bersama di pesta dansa nanti. Tetapi Yuki tidak mempunyai baju bagus dan harus berjaga juga. Kaname Senpai tidak mempersalahkan akan hal itu. Tiba-tiba, Ichiyo Senpai memanggil Kaname untuk segera bergegas kembali. Dia pun kemudian berpamitan kepada Yuki. Pada saat sedang berjalan kembali, tersengaja kucing hitam menghampiri Yuki. Dia pun menggendong kucing tersebut. Tiba-tiba datang Maria dan berkata kalau Yuki sedang melupakan orang itu yang selalu memikirkannya. Dia selalu berada di sisi Yuki. Yuki menjawab, apakah orang itu Jiro? Tiba-tiba kucingnya meloncat dan menggores jari tangan Yuki. Tak lama, ingatan Yuki yang hilang telah kembali. Yuki bertanya kepada Maria apa yang telah dilakukannya kepada Jiro. Dia menjawab kalau Jiro baik-baik saja. Maria berkata bahwa dia bisa menyelamatkan Jiro dan ingin membuat kesepakatan dengan Yuki. Di lain tempat, Jiro sedang berbaring di suatu kamar tidur. Dia tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Saat terbangun, dia sadar ternyata seseorang yang bersama Maria itu adalah Ichiro, yaitu saudara kembarnya sendiri. Ternyata apa yang telah tertimpa pada keluarganya disebabkan oleh saudara kembarnya itu. Ichiro memiliki tubuh yang lemah, makanya dia tidak bisa menjadi pemburu, berbeda dengan Jiro.
Dia merasa iri pada Jiro dan membencinya juga, karena selalu dibanding-bandingkan dengannya. Makanya itu, akhirnya Ichiro malah bersekongkol dengan vampir tersebut, yang menyebabkan orang tuanya terbunuh. Ichiro mengajak Jiro untuk ikut dengannya dan menjadi budak dari vampir tersebut. Tetapi Jiro menolaknya. Mereka pun akhirnya berkelahi satu sama lain. Tiba-tiba Jiro merasa kesakitan akan rasa haus darah yang menimpanya. Dia sangat tersiksa akan rasa haus tersebut. Tiba-tiba seseorang menendang pintu dan masuk ke dalam. Dia adalah Yagari Sensei. Yagari Sensei langsung datang menghampiri Jiro yang sedang kesakitan. Ichiro menganggap kalau Yagari Sensei menganggap muridnya hanya Jiro seorang. Namun, Yagari Sensei berkata kalau Ichiro tetap muridnya juga. Ichiro tetap tidak mendengarkan perkataan Yagari Sensei dan langsung mengarahkan pedang kepada mereka berdua. Namun, Jiro langsung menepis dengan pistolnya, yang menyebabkan pedang tersebut terlempar ke atas dan mengarah ke Ichiro. Tetapi Yagari Sensei langsung menolongnya, yang menyebabkan pundaknya tertancap oleh pedang tersebut. Jiro pun langsung menolong Yagari Sensei. Tetapi Ichiro malah pergi keluar begitu saja, meninggalkan mereka berdua. Jiro pun langsung membawa Yagari Sensei ke ruang kepala sekolah Cross. Dia pun menitipkannya kepada kepala sekolah Cross. Setelah itu, Jiro pun pergi kembali. Di lain tempat, terlihat kelas Yuki sedang mempersiapkan untuk acara pesta dansa di aula. Terlihat Yuki yang sedang melamun, kemudian ditegur oleh ketua kelas. Tiba-tiba Jiro masuk ke aula dan terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Yuki pun mengikuti Jiro. Jiro bertanya tentang murid pindahan itu, tetapi Yuki tidak mengetahuinya. Jiro terlihat sangat pucat. Yuki berpikir kalau Jiro sedang tidak baik-baik saja. Dia pun langsung menawarkan darahnya kepada Jiro. Tanpa pikir panjang, Jiro pun langsung melakukannya. Pada saat itu, Yuki teringat akan perkataan Maria tentang kesepakatan yang dimintanya. Untuk menyelamatkan Jiro, dia harus menyerahkan dirinya, atau bawakan dia mayat Kuran Kaname alias Kaname Senpai. Tiba waktunya untuk malam pesta dansa. Yuki tengah bersiap-siap untuk bertugas. Tiba-tiba temannya membawakan kado dari Kaname Senpai untuk Yuki. Kado itu berisi sebuah gaun yang cantik. Di lain tempat, Jiro terlihat sedang berjaga dan kepala sekolah Cross berterima kasih akan hal itu. Tiba-tiba Yuki datang dengan mengenakan gaun pemberian dari Kaname Senpai. Dia mengajak Jiro masuk ke dalam dan berkata kepadanya untuk bersenang-senang meskipun sedang berjaga. Di dalam, Yuki mencari Kaname Senpai dan bertanya kepada Kain Senpai. Kain Senpai pun memberitahu Yuki kalau Kaname Senpai ada di balkon. Yuki berterima kasih dan langsung pergi untuk menemui Kaname Senpai. Setibanya di teras, Yuki mengucapkan terima kasih atas gaun yang diberikannya. Kemudian Kaname Senpai mengajak Yuki untuk berdansa. Yuki pun bertanya sampai kapan dirinya akan diperlakukan seperti anak kecil. Dan Yuki pun berkata kalau yang membuatnya tidur dan menghapus ingatannya pun adalah Kaname Senpai. Kaname Senpai pun langsung memeluk Yuki dan berkata kalau selama ini dia tidak menganggapnya sebagai anak kecil. Dia hanya ingin melindungi Yuki. Di lain tempat, Aido Senpai bertanya tentang murid pindahan yang tidak terlihat kepada Kain Senpai. Aido Senpai pun mengajak Kain Senpai untuk pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Yuki masih memikirkan kesepakatan itu. Dalam pilihannya, dia tidak mungkin akan membunuh Kaname Senpai. Setelah diputuskan, Yuki pun meminta maaf kepada Kaname Senpai dan pergi berlari meninggalkannya. Tak lama, Jiro datang menemui Kaname Senpai dan bertanya apa yang terjadi kepada Yuki. Kaname menjawab kalau Jiro bukankah pelindung Yuki dan mengingatkan perannya terhadap Yuki. Setelah sedikit merenung, Jiro kemudian berlari mencari Yuki. Di lain tempat, terlihat Aido Senpai menunjukkan ruang bawah tanah kepada Kain Senpai. Setelah mereka masuk ke dalam, mereka terkejut karena tubuh asli dari Yoshizuka ada di dalam. Tiba-tiba Seiren datang dan mengatakan jangan sampai mereka bertindak lebih jauh. Singkat cerita, Yuki datang menemui Maria. Dia memutuskan untuk menyerahkan dirinya demi menyelamatkan Jiro. Tak lama, tubuh asli Maria alias Yoshizuka dibawa oleh seorang laki-laki. Dia pun berkata, cara untuk menyelamatkan Jiro yaitu dengan cara meminum darahnya. Maka dia akan menjadi vampir yang sesungguhnya.
Yao Shizuka pun kembali ke tubuh aslinya. Dia kemudian meminta janji Yuki yang akan diberikan kepadanya, yaitu darahnya. Saat Yao Shizuka akan menghisap darah Yuki, tiba-tiba Jiro datang dan menghentikannya. Tetapi Yuki malah menghalau aksi Jiro. Dia berkata kalau Shizuka bisa menyelamatkannya, yaitu dengan cara meminum darahnya. Makanya ia bersedia untuk menyerahkan diri kepadanya. Jiro tetap akan menghentikan Yuki. Tetapi situasi berbalik. Jiro tidak bisa berbuat apa-apa karena tindakannya ternyata bisa dikendalikan oleh Shizuka. Tetapi Jiro berusaha tetap tersadar dan menghentikan aksi Shizuka untuk menghisap darah Yuki. Dengan sekuat tenaga, Jiro berusaha tersadar dan kemudian langsung menembak Shizuka. Tiba-tiba seseorang menancapkan pedang ke lengan Jiro dan menghentikan tembakannya. Shizuka pun pergi untuk memulihkan dirinya. Saat Jiro akan mengejarnya, Ichiro kemudian menghentikannya. Yuki terkejut karena orang itu ternyata saudara kembarnya Jiro. Di lain tempat, Shizuka masuk ke suatu ruangan untuk memulihkan diri. Ternyata di dalam ruangan tersebut sudah berada seseorang, yaitu Kuran Kaname. Tak lama Kuran telah berada di belakang Shizuka dan menancapkan tangannya ke tubuh Shizuka, kemudian menggigitnya dan menghisap darahnya. Darah murni yang mengambil darah murni lainnya akan menciptakan kekuatan baru. Shizuka berkata jalan yang diambil oleh Kaname hanya akan dipenuhi oleh kegelapan. Di balik pintu, ternyata Aido Senpai menyaksikan apa yang dilakukan Kaname. Semua orang merasakan hawa darah itu. Jiro dan Ichiro yang sedang bertarung pun menghentikan pertarungannya. Ichiro langsung memikirkan Shizuka dan berlari untuk mencarinya. Jiro pun langsung mengikuti Ichiro, tetapi dihentikan oleh Yuki. Dia merasa khawatir terhadap Jiro. Namun, Jiro meyakinkan Yuki dan berkata bahwa dia akan kembali. Ichiro yang telah menemukan Shizuka terlihat kaget melihat tubuh Shizuka yang berbaring di lantai dan terlihat luka parah. Ichiro langsung memegangnya dan menangis sejadi-jadinya. Shizuka yang terlihat sekarat mencoba menenangkan Ichiro sampai hembusan napas terakhirnya. Jiro pun datang melihat Shizuka yang telah mati. Bau darah Shizuka yang berhembus di mana-mana membuat Jiro kesakitan akan tubuhnya. Dia mencoba untuk menahannya dengan sekuat tenaga. Ichiro pun berkata kepada Jiro kalau dia sudah menjadi vampir level E. Ichiro pun pergi meninggalkan Jiro. Jiro yang sudah tidak bisa menahan akan perubahan di tubuhnya mendengar langkah kaki Yuki. Dia berkata untuk tidak melihatnya. Yuki pun pergi kembali untuk menahan kain senpai agar tidak melihat Jiro. Tetapi saat kembali, ternyata Jiro sudah tidak ada. Yang ada hanya kepala sekolah Cross. Dia berkata kalau Jiro terluka parah dan dibawa oleh Yagari Sensei. Keesokannya di ruangan Kaname, terlihat Kain dan Aido yang sedang melapor atas kejadian kemarin. Kain mengatakan bahwa yang tersisa hanyalah tubuh Shizuka yang hancur dan kepala sekolah Cross yang membawa Jiro pergi. Kaname pun mengasumsikan tak ada pilihan lain selain menuduh Jiro sebagai pembunuhnya dan segera akan melaporkannya ke asosiasi dewan. Terlihat raut wajah Aido Senpai yang terlihat sedikit pendiam tidak seperti biasanya. Setelah keluar dari ruangan Kaname, Aido bertanya kepada Kain tentang Hyo Shizuka. Aido pun sedikit menjelaskan tentang Hyo Shizuka kepadanya. Dia bertunangan dengan sesama darah murni. Saat dia bertunangan, dia pergi dengan manusia dan menjadikannya vampir. Ia pun jatuh cinta kepadanya. Sebelum menjadi level E, vampir itu ada di daftar pemburu vampir dan yang membunuhnya adalah orang tua Jiro. Shizuka pun marah dan membalaskan dendamnya. Di suatu taman, terlihat Yuki yang sedang memikirkan Jiro. Tak lama, Kaname Senpai datang dan duduk di sampingnya. Kaname Senpai pun menanyakan tentang Jiro. Yuki menjawab kalau kepala sekolah Cross bilang dia baik-baik saja. Kaname berkata kalau keadaan Jiro seperti itu, dia tidak bisa melindunginya lagi. Namun, Yuki tetap dalam pendiriannya. Jiro telah menyelamatkannya, dan dia berjanji akan melindunginya. Tetapi kejadian kemarin, Yuki tidak bisa melindungi Jiro. Kaname yang sedikit kesal mendengar akan hal itu, langsung berdiri untuk meninggalkan Yuki dan berkata kepada Yuki, jangan menyalahkan diri sendiri hanya karena seorang Jiro. Singkat cerita, di lain tempat terlihat Jiro yang sedang dikurung dan diikat tangannya. Kepala sekolah Cross yang melihat keadaan Jiro seperti itu merasa sedih.
Jiro yang masih belum berubah total meminta kepada kepala sekolah Cross dan gurunya itu untuk membunuhnya. Namun kepala sekolah Cross mengatakan kalau Yuki sedang menunggunya. Tiba-tiba di luar terdengar suara ledakan yang cukup keras. Kepala sekolah Cross dan Yagari Sensei pergi keluar untuk mengeceknya dan meninggalkan Zero. Setelah mereka pergi, datang Kaname menemui Zero. Kaname mulai memprovokasi Zero dengan ucapannya. Dia meminta Zero untuk menghisap darahnya. Namun sekuat tenaga, Zero menolak akan hal itu. Tetapi setelah mendengar nama Yuki, mau tidak mau, Zero akhirnya melakukan apa yang disuruh Kaname.